Aku menerimanya, karena suhu di dalam tenda terus meningkat seiring terbitnya matahari. Kami memutuskan untuk pergi ke sungai terdekat dan kami mengambil handuk yang masih terbungkus dari dalam tas kami. Hirata mencoba untuk meletakkan manual di tasnya sehingga butuh beberapa waktu. Aksesoris plastik yang dilekatkan pada tasnya membuat suara gesekan. Apakah hadiah itu berasal dari Karuizawa? Kau bisa mengetahuinya dengan baik. Bagaimana kau tahu? Itu mudah ditebak karena aksesori itu memiliki tanda hati. Ketika kami menuju sungai, kami tiba-tiba melihat seseorang berada di sana. Apa yang kau lakukan di sini? Kanzaki dari kelas B sedang melihat-lihat sambil memeriksa keadaan kelas D. Dia adalah anak laki-laki yang tidak mencolok, di sana ada siswa kelas B lainnya yang melihatnya dari jauh. Dia sangat terkejut, seolah-olah ia tidak menduga kami datang begitu awal dari tenda kami, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Suatu hari lalu aku bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Jadi, aku datang untuk memeriksa situasinya. Aku pikir kalian telah mendapatkan tempat yang bagus. Petik 2. Dia benar-benar tertarik melihat ke perkemahan kami dari tepi sungai. Sepertinya dia tidak memiliki motif tersembunyi. Bukankah, kau adalah kelas B Kanzaki, kan? Hirata sepertinya mengenali Kanzaki karena dia ingat namanya. Apakah aku mengejutkanmu? Maaf, aku tidak bermaksud buruk. Petik 2. Meminta maaf, Kanzaki memunggungi kami dan mulai berjalan. Kanzaki, di mana kelas B mendapatkan tempat mereka? Aku mencoba bertanya, aku tidak tahu apakah dia akan memberitahu kami, tapi Kanzaki kemudian berbalik dan menjawab tanpa berusaha menyembunyikannya. Ada pohon bengkok yang besar di jalan, beloklah ke pantai ketika berjalan di sepanjang jalan dari sini, di situ ada tempat berkemah di mana kelas B berada. Ketika menuju ke barat daya hutan dari sana, kalian tidak akan tersesat saat kalian masuk ke pohon besar itu. Katakan juga padanya aku tidak akan keberatan jika dia membutuhkan sesuatu. Dia pergi dan mengatakan ini. Hirata memandangiku ingin tahu yang sebenarnya. Kalian adalah teman, tapi apa maksudnya dengan memberitahunya? Apa itu artinya? Petik 2. Kanzaki, Ichinose dan Horikita pernah bekerja sama karena tuduhan palsu sebelumnya. Mungkin dia pikir mereka masih dalam hubungan kerja sama. Apakah kau datang memata-matai kelas D untuk melihat bagaimana cara kami menggunakan poin? Tidak ada keraguan bahwa itu adalah salah satu tujuannya setelah melihat ekspresi ketidaknyamanan di wajahnya. Dia bisa memeriksa dengan pasti tentang konsumsi poin kami hanya dengan melihat jumlah toilet, kamar mandi dan tenda. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang ingin mereka ketahui. Mereka mungkin ingin tahu siapa yang menjadi pemimpin kelas. Hak memiliki tempat akan berakhir setiap 8 jam, yang berarti mungkin mereka sedang menghitung mundur dan bertujuan melihat kami yang sedang memperbaharui waktu. Tapi tentu saja, kami juga meramalkannya. Karena alasan itu, dengan sengaja menunda pembaruan kedua kemarin, hak kepemilikan telah disesuaikan dan berakhir setelah jam 8. Dengan melakukan hal ini setelah absen, memungkinkan untuk memperbarui hak kepemilikan dengan menggunakan kerumunan sebagai kamuflase. Hirata mencuci wajahnya di sungai seolah sedang tidak suka dimata-matai. Nampak, sepertinya dia jadi lebih gelisah. Dia mengelap wajahnya dengan handuk dan berkata, "Tidakkah strategi kita salah? Bahkan jika kami tidak menang terhadap kelas lain. Setidaknya aku ingin bekerja sama dan menyelesaikan ujian ini. Itu sebabnya aku tidak ingin identitas pemimpin kami diperhatikan." Petik 2. Rambutnya yang basah karena air jadi bersinar. Seorang pria yang sangat tampan tidak peduli bagaimanapun. "Jangan terlalu khawatir. Kau harus lebih bersemangat." "Terima kasih." Mengatakan ini sejujurnya membuatku lega. Setelah itu aku mencuci wajah. Aku meraup air sungai dengan tanganku dan meminumnya langsung ke mulutku. Bahkan di hutan yang sangat menyengat, air sungai terasa dingin dan nikmat. Karena air tanah mengalir ke sungai sebagai mata air sungai dapat menjadi hangat dan dingin karena mengalir dari hulu sungai, suhunya hampir tidak meningkat. Kami cukup beruntung karena tempat ini kami singgahi. Pertama-tama, aku pikir kita perlu menyesuaikan tempat tidur dengan benar. Karena di sini tanahnya keras, ini akan menjadi minggu yang sulit tanpa bantal pengganti seperti tikar. Kita harus mencoba berdiskusi sambil mengumpulkan pendapat ketika semua orang sudah bangun. Kami harus bekerja sama dan melakukan yang terbaik. Petik 2. Setelah panggilan absen pagi berakhir, kami bebas bergerak sesuka hati. Tentu saja Hirata memberikan instruksi kepada teman sekelas yang handal, dan memulai strategi tentang cara menyimpan poin. Di sisi lain siswa yang tidak benar-benar merasa ingin membantu atau orang-orang sepertiku dan Horikita yang lebih suka menjadi penyendiri memulai kegiatan mereka sendiri. "Apa-apaan kau, kawan?" Tiba-tiba, suara marah Ike bergema di perkemahan. Aku melihat ke arah suara untuk mengintip situasi. Kemudian ada dua siswa laki-laki berdiri menyeringai seperti kucing yang akan bertengkar. Ibuki, yang menunjukkan ekspresi pahit dalam kejadian ini, melangkah ke bawah naungan tenda dan berusaha menyembunyikan dirinya sendiri. Komiya dan Kondou. Ibuki yang tiba-tiba batuk, juga melihat kedua orang yang dikenalnya. Mereka adalah dua siswa dari kelas C. Baiklah, tampaknya kelas D hidup terlihat sederhana. Seperti yang diharapkan, ini adalah kelas barang cacat. Petik 2. Sambil mengisi mulut mereka dengan keripik kentang, mereka membawa sebotol minuman untuk menahan panas. Dan bukan air yang dibawanya, itu terlihat seperti soda. Sepertinya temanmu memiliki kehidupan yang sangat nyaman. Kalian dari kelas C. Apa kau mengenal Ryuen? Petik 2. Dia adalah siswa kelas C. Aku mendengar berbagai rumor tentangnya. Seorang yang cukup ceroboh, sepertinya.
Bukan begitu. Karena sesuatu yang dilakukan pria itu semua jadi berakhir berantakan. Petik 2. Ibuki kemudian berbicara dan menjadi jengkel, seolah-olah dia berbicara tentang musuhnya sendiri. Mereka berdua adalah teman seperjuangan Riwen. Kau bisa mengatakan mereka adalah bawahannya. Jika aku memikirkannya, mereka berdua sering bertengkar dengan Sudo di masa lalu dan bukannya kebetulan muncul di tempat ini, mungkin Riwen bergerak lebih dalam dari bayang-bayang dan mengirim mereka ke sini. Apa yang kau punya untuk sarapan? Rumput? Atau serangga? Di sini, kau bisa makan cemilan juga. Petik 2. Dengan itu, ia mengeluarkan satu keripik kentang dan melemparkannya ke dekat kaki Ike. Sementara, melihat ke sana, sebagian kelas D yang tidak bisa membantu merasa jengkel, sambil melihat perilaku menghasut mereka. Karena mereka masih terus menghabiskan suplai makanan. Kami memiliki pesan dari Riwen-san. Jika kalian ingin menikmati liburan musim panas, kalian harus datang ke pantai sekarang juga. Tolong ingat, kalian lebih baik datang. Jika kalian bosan hidup seperti orang bodoh, mari kita menghabiskan waktu bermimpi bersama-sama. Aku pikir mereka akan segera kembali setelahnya tetapi mereka tetap di sini. Mereka terus memakan camilan di depan semua orang sebagai bentuk pelecehan. Sepertinya Ike menggeram pada mereka berulang kali tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, kadang-kadang perilaku provokatif yang berulang-ulang tampak lebih mudah untuk mengontrol diri sendiri. Provokasi seperti itu dari kelas C terus berlanjut selama 10 menit, tetapi karena Hirata memutuskan saatnya untuk pergi dan berkumpul lagi, kami kembali ke arah tempat yang kami anggap perkemahan kami sendiri. Sepertinya mereka tidak datang untuk mencariku. Mereka hanya bertujuan untuk melecehkan. Ini adalah perilaku yang aneh tapi kami dapat memperoleh informasi tentang kelas C, dengan menggunakan poinnya, mereka memiliki barang-barang mewah di tangan mereka dan banyak membeli hal seperti permen dan jus. Dalam ujian khusus ini di mana kita harus menghemat, bahkan jika itu hanya 1 poin, apa maksud dari itu? Beberapa saat yang lalu, mereka berdua mengatakan kepada kami untuk berbagi dengan impian mereka, apakah kau tahu apa yang mereka bicarakan? Petik 2. Mungkinkah? Aku bertanya-tanya apakah itu akan menuju skenario terburuk. Petik 2. Ibuki tidak mengatakan apa-apa lebih dari itu, dan seperti kemarin, dia melihat ke sisi pohon yang agak jauh. Skenario terburuk. Untuk berjaga-jaga, sepertinya lebih baik aku pergi untuk memberi tahu Horikita. Horikita, apakah kau di sini? Setelah sarapan, Horikita segera kembali ke tenda namun tidak muncul lagi. Aku memanggilnya di depan tenda perempuan. Meskipun tidak ada jawaban untuk sementara waktu, tenda itu bergoyang sedikit dan suara gosokan kain terdengar. Ketika suara itu berhenti, Horikita keluar perlahan dari dalam. Apakah kau mendengar suara beberapa saat yang lalu? Ya, aku mendengarnya, itu adalah provokasi murahan dari kelas C. Petik 2. Aku sedikit khawatir dan aku pikir untuk mengawasi situasinya, apakah kau ingin pergi bersamaku? Itu sesuatu yang langka. Melihat kau bertindak sendiri dan mengambil inisiatif. Apa kau baik-baik saja? Apakah kondisi fisikmu buruk? Ini adalah kata-kata yang ingin aku kembalikan padanya. Aku baik-baik saja, aku bebas selama seminggu. Aku tidak punya sesuatu yang istimewa untuk dilakukan hari ini juga dan ini adalah caraku untuk menghabiskan waktu. Aku tidak ingin terlalu banyak bergerak. Sekarang aku adalah pemimpinnya, ada juga kemungkinan aku akan melakukan kesalahan. Jika aku terlalu menonjol itu akan menjadi buruk. Petik 2. Ini risiko yang harus kau ambil karena telah ditetapkan sebagai pemimpin. Petik 2. Bahkan jika kau merasa tidak yakin siapa pemimpinnya, jika ada yang melaporkan seorang siswa yang diduga sebagai seorang pemimpin, selalu ada kemungkinan untuk menjadi benar. Semakin kau menonjol, semakin besar kau berada di daftar orang-orang yang mencurigakan untuk terus diawasi. Aku paham perasaanmu tetapi, meskipun kau tetap bersembunyi, itu tidak akan mengubah situasinya. Kau tertarik untuk mencari informasi tentang Riwen dan kau baru-baru ini bekerja sama dengan Ichinose. Ada juga fakta bahwa kau adalah saudara perempuan dari ketua OSIS dan rekanmu juga menyadarinya. Dengan kata lain, apapun yang kau lakukan, kau akan menjadi salah satu target mereka. Petik 2. Bagaimanapun, apakah kau menebaknya dengan benar atau tidak, kau bisa mendapatkan 50 poin hanya dari itu saja dan karena tidak ada bukti yang pasti, berjudi pada kasus ini cukup sulit. Saat kami menunjuk seorang pemimpin, kondisi tertentu akan diperlukan. Kau benar, tidak peduli apa yang aku pikirkan tentang itu, aku kira kau tidak bisa membedakan mana yang merupakan pemimpin yang sebenarnya. Baiklah, aku juga penasaran tentang situasi kelas lain. Ayo pergi. Bertentangan dengan perasaannya, aku, bersama dengan Horikita yang nampak terasa berat untuk berjalan, kami berangkat ke pantai tempat kelas C. Yang sedang menunggu. Tepat sebelum melewati hutan, dari semak-semak kami melihat banyak siswa kelas C di pantai. Situasi yang kami lihat sangat jauh melampaui imajinasi kami. Tidak mungkin. Hal semacam ini, mungkinkah? Seakan dia tidak bisa mempercayai pemandangan itu, Horikita mengulangi kata, tidak mungkin, berulang kali. Aku memikirkan hal yang sama. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak kami harapkan. Tidak hanya toilet sementara dan kamar mandi yang terpasang. Tempat berlindung dari sinar matahari, perlengkapan barbeque, kursi, parasol, makanan ringan, dan minuman. Ada banyak macam peralatan yang diperlukan untuk hiburan. Aroma dari daging yang terbakar dan canda tawa. Di pantai, para siswa dengan gembira menikmati ini sementara speedboats air sedang melaju. Bahkan dengan hanya menghitung secara kasar, berapa kisaran yang terlihat. Pasti lebih dari 150 poin dikeluarkan.
Apa yang dilakukan kelas C? Apakah ini berarti, mereka tidak berpikir untuk menyimpan poin? Petik 2. Kami hanya bisa berpikir seperti itu dengan melihat hal yang di luar dugaan. Mari kita periksa itu. Apa yang dipikirkan kelas C dengan melakukan ini? Petik 2. Kami berdua berjalan ke pantai melewati semak-semak, melangkah dengan berjalan di atas pasir. Salah satu dari murid-murid itu memperhatikan kami dan memanggil anak lelaki di dekatnya. Kami tidak dapat melihat wajahnya dari sini dengan baik karena dia menyandarkan tubuhnya di kursi. Salah satu anak laki-laki itu bergegas menghampiri kami. Ryuen-san memanggil. Kata murid laki-laki itu agak gemetar, atau mungkin aku harus mengatakan dia ketakutan. Dia seperti raja, menyuruh teman sekelasnya seperti itu. Nampaknya kita sedang disambut olehnya. Apa yang akan kita lakukan? Itu tergantung keputusanmu, Horikita. Baiklah, aku ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ayo pergi. Kami menerima dan mengikuti siswa laki-laki itu. Aroma harum daging yang terbakar masuk ke hidung saat kita mendekati laut. Ini keterlaluan. Aku baru menyadari, aku tidak bisa menikmati liburan ini bahkan sedikit pun. Kami mendekati orang yang telah memerintahkan siswa laki-laki tadi. Hei, apakah kalian yang diam-diam mengintip di sekitar? Apa yang kalian inginkan dariku? Kau melakukannya dengan sangat baik. Ini tampak seperti tempat mewah. Ryuen, yang sedang berbaring di kursi dengan pakaian renangnya, menunjukkan senyumnya. Seperti yang kau lihat, kami sedang menikmati liburan musim panas. Dia mengatakan ini sambil membentangkan kedua tangannya, memamerkan hiburan yang sepenuhnya terbentang di pantai. Yujitsu Vol 3 Bahasa Indonesia. Ini adalah ujian. Apakah kau mengerti apa artinya itu? Aku terkejut kau tidak memahami aturannya sendiri. Dia agak kecewa, diberitahu tentang ketidakmampuannya. Oh, aku kagum. Apakah itu berarti kau menunjukkan sifat kemanusiaanmu bahkan kepada musuh sepertiku? Jika yang di atas tidak kompeten, maka mereka yang di bawah akan menghadapi kesulitan. Itu cukup menyedihkan. Ryuen hanya tertawa, mengambil botol plastik berisi air yang ada di samping transceiver. Berapa banyak yang kau gunakan untuk menikmati kesenangan ini? Hah, aku pikir, aku tidak menghitungnya dengan baik. Tanpa menyembunyikannya, Ryuen menjawab. Astaga, sudah semakin panas. Hei, Ishizaki, bawalah air es. Petik 2. Dia berkata sambil membuang separuh air yang tersisa ke pasir, nampak sedang memprovokasi. Ishizaki, yang sedang bermain bola voli di sekitarnya, bergegas mengambil air ke dalam tenda. Sebagian besar dari apa yang terlihat nampak seperti kardus berisi makanan dan minuman tertumpuk di dalam tenda yang berserakan. Ishizaki melihat ke dalam kotak yang terlihat dingin di sebelah tumpukan kardus itu. Seperti yang kau lihat, kami hanya menikmati liburan musim panas. Pada dasarnya, mustahil bagi kami untuk menjadi musuh kalian selama ujian ini. Apakah kau mengerti? Seakan dia mengalami sakit kepala, Horikita menekan dahinya merasa tidak mengerti dan menciptakan kerutan di alisnya. Ini bukan tentang menjadi musuh, tetapi seperti yang kami katakan sebelumnya. Cukup bodoh karena bersiaga untuk datang ke sini. Siapa yang bodoh? Apakah aku? Atau apakah itu kau? Tidak menerima penghinaan, Ryuen menunjuk tangannya ke Horikita. Bertahan hidup di pulau tidak berpenghuni yang sangat panas ini. Bukankah itu lelucon? Untuk menyimpan 100 atau 200 poin kecil. Kalian kelas D. Yang terendah, harus menanggung rasa lapar, panas, dan haus. Itu membuatku tertawa hanya dengan membayangkannya. Petik 2. Melintasi pantai berpasir, Ishizaki kembali dengan air baru dan meneteskan keringat, dia menyerahkannya kepada Ryuen. Apa yang terlihat seperti botol minuman yang dingin. Namun, pada saat Ryuen mengambil botol itu, dia melemparkannya ke tubuh Ishizaki. Aku bilang, bawa air es dingin. Yang ini masih hangat. Tapi, Takut dengan tatapan tajam Ryuen yang mirip seperti ular. Membuat tubuhnya menegang, Ishizaki kembali mengambil botol air dan berlari ke arah tenda lagi. Ujian khusus ini adalah tentang daya tahan, strategi dan kerja sama. Itu tampaknya mustahil bagimu sejak awal. Kau bahkan tidak dapat menyiapkan strategi. Petik 2. Dia bahkan tidak bisa bertahan seminggu karena pemborosan poin ini. Kehidupan di neraka akan segera tiba. Dan pada waktu itu, hal-hal seperti transceiver, parasol, dan kursi hanya akan menjadi rintangan. Kerja sama. Jangan membuatku tertawa. Manusia sangat mudah berkhianat. Itu kebohongan, hubungan yang melibatkan kepercayaan itu tidak praktis. Kau hanya bisa percaya dengan diri sendiri. Jika pengintaianmu sudah selesai, maka pergilah. Nah, jika kau ingin sekali disambut, kau dapat menikmati diri sesukamu, apakah itu makan daging atau bersenang-senang di atas speedboats. Atau apakah kau ingin jenis hiburan yang berbeda denganku? Aku akan menyiapkan tenda untuk kita gunakan secara pribadi. Itu bukan jawaban yang aku harapkan dari seseorang yang telah menyatakan perang sebelumnya. Aku benci kerja keras, kesabaran, penghematan. Kau pasti bercanda. Ishizaki kembali lagi dan memberikan botol minuman kepadanya. Setelah menerima botol minuman, Ryuen membuka tutupnya dan meminumnya. Kurang lebih ini adalah caraku melakukan sesuatu. Sungguh, baiklah, lakukan sesukamu. Ini bagus untukku. Horikita benar-benar tidak menyangka seperti yang dipikirannya. Fakta bahwa sekarang, kelas C tidak lagi menjadi halangan, berarti mereka sudah keluar dari kompetisi.
Untuk mengetahui situasi kelas lainnya, kami menyeka keringat dan mulai bergerak, setidaknya usaha kita membuahkan. Horikita melihat sekitar untuk pergi, tetapi ketika dia hendak melangkah untuk maju, dia berhenti dan meragukan sesuatu. Tunggu, ada satu masalah lagi. Kau tahu Ibuki, kan? Petik 2. Ah, ya, dia adalah anggota kelas kami. Tapi kenapa dengannya? Wajahnya bengkak. Apa maksudnya ini? Siapa yang melakukan ini padanya? Petik 2. Nampak dia seperti telah mengetahui siapa pelakunya, Horikita memberi petunjuk langsung padanya. Aku pikir dia lari. Setelah apa yang terjadi, apa dia meminta bantuan dari murid kelas lain yang bukan kelasnya sendiri? Betapa menyedihkan wanita itu. Ryuen tertawa mencemooh sekali lagi. Di dunia ini, ada banyak idiot yang putus asa, seorang pemimpin tidak membutuhkan bawahan yang bertentangan dengan keinginannya. Aku memutuskan bahwa aku bisa menggunakan poin kelas sesukaku. Itu masalahku. Selain itu, tidak akan ada gunanya jika ada seseorang yang memberontak dari dalam. Petik 2. Dengan kata lain, Ibuki yang pergi, ada hubungannya dengan cara kau menggunakan poin. Petik 2. Yah, jika kau ingin memikirkannya dengan cara yang sederhana, aku rasa begitu. Itulah mengapa kami memberinya hukuman ringan. Petik 2. Mengatakan secara tidak langsung bahwa dia melakukan gerakan seperti memberikan tamparan ke pipi. Sama seperti yang aku pikir itu adalah Ryuen yang menamparkan wajahnya. Ada juga pria lain yang menantangku, tentu saja, aku juga mengusirnya. Aku mendengar beberapa informasi bahwa dia tidak mati, tetapi dia ada di suatu tempat dan hidup dengan berbaring di rumput sambil mencoba menangkap serangga untuk dimakan. Aku pikir ini bukanlah hal yang pantas diucapkan kepada teman. Namun, di sini kita harus mengkonfirmasi satu hal. Kami mengetahui tentang ketidakhadiran Ibuki selama absen kelas, jadi ketidakhadirannya tidak berpengaruh di kelas C. Itu sebabnya teman-teman sekelasnya tidak ada yang mencarinya sama sekali. Horikita memperhatikan fakta bahwa semua ini dilakukan untuk menahan kita. Itu benar. Sejak awal ujian ini, kami diberikan 300 poin, jika sekarang poin mereka berkurang, maka mereka seharusnya sudah menyerah sekarang, namun, mengapa dan bagaimana? Dan yang lebih penting, siapa yang punya ide untuk menggunakan semua poin? Efek dari keputusan ini tidak ada pada saat ini. Jadi, begitulah. Akulah yang menggunakan semua poin kami. Ibuki bukan tipe orang yang akan terpesona oleh poin. Jadi, jangan pedulikan dia. Bukankah itu adalah apa yang kita sebut dengan kebebasan, kan? Yah. Sudah pasti karena, kejadian yang tidak terduga ini akan mendapatkan 0 poin. Itulah faktor minusnya. Mereka akan meniadakan ini dengan strategi 0 poin mereka. Ini adalah cara bertarung yang tidak terduga, tetapi meskipun itu tidak akan membantu mereka mencapai peringkat tertinggi. Namun, pastinya tidak akan membiarkan kelas C berakhir mendapatkan poin negatif. Bahkan jika para pemimpin dari setiap kelas terungkap dengan tepat, mereka tidak dapat mendapatkan poin mereka lebih dari 150. Jika Ibuki benar-benar ada di tempatmu, maka akan lebih baik kalau kau mengusirnya. Simpati canggungmu tidak akan membantunya. Ditambah lagi, itu akan menghemat persediaan yang kau keluarkan untuk satu anggota tambahan. Untuk air dan makanan dan tempat tidur serta pengaturan lainnya. Bagaimanapun, kau tidak harus bertahan dengan ini lagi. Jadi, dia bisa kembali sekarang. Tentunya, jika dia berlutut dan memohon ampun, aku akan membiarkan dia kembali, dengan sepenuh hati. Dia tampak memiliki keyakinan bahkan jika mereka menentangnya dan melarikan diri, pada akhirnya, mereka akan kembali padanya. Sebenarnya, dia tahu akan sulit bagi Ibuki untuk hidup sendirian selama seminggu di pulau terpencil. Ini adalah cara berpikir yang sederhana, bukan? Kau mungkin berpikir bahwa aku melakukan ini untuk mendapatkan poin. Tetapi bahkan jika ada hal lain yang tersembunyi, apa yang sedang kau rencanakan? Lagi pula, bahkan tugas yang sederhana seperti untuk menemukan makanan di sini, akan mendapatkan kesulitan. Petik 2. Hehehe, apa yang harus aku lakukan? Setelah semua orang biasa harus mengekspresikan ide-ide mereka yang rumit. Kalian telah putus asa dalam melindungi poin yang diberikan kepada kami semua. Siapa yang ingin jadi seorang pemimpin, bekerja keras menemukan dan melindungi tempat bagi tim, mencari makanan di hutan untuk bekal dengan penuh keringat, benar-benar bodoh. Petik 2. Bahkan jika kami ingin melihat kebenaran itu tidak bisa dijangkau. Keadaannya tidak hanya membingungkan, tapi cara berpikir Ryuen juga tidak biasa. Cukup Ayano Kouji, kita pergi. Jika kita tidak kembali sekarang, aku akan merasa mual. Kita akan berbicara lagi, Suzune. Petik 2. Karena percakapan ini akan berakhir Ryuen nampak mengingat nama depan Horikita. Baiklah, wanita yang serius tidak menyenangkan bagiku. Bagaimanapun, aku akan membiarkanmu tunduk di depanku. Saat itu akan menjadi momen terakhir dan aku akan menyukainya. Petik 2. Mengatakan itu, Ryuen, memprovokasi dengan isyarat tangannya, dia menunjuk dan menyentuh selangkangannya di pakaian renangnya. Saat Horikita melihatnya sekilas, dengan cepat dia membalikkan badannya sambil pura-pura tidak melihat adegan ini dan mulai berjalan pergi. Aku baru saja akan pergi, tapi pemandangan yang berbeda menarik perhatianku. Aku melihat ke dermaga terdapat satu perahu, juga beberapa siswa yang berenang di air atau bermain bola voli pantai, juga beberapa siswa membakar barbecue dan merayakannya. Aku juga melihat sebuah tenda di pantai tempat mereka menyimpan makanan. Rupanya, Ryuen bermaksud untuk mengolok-olok peraturan sekolah secara terbuka. Hal yang tidak terduga untuk kelas C. Mereka akan diselamatkan oleh penghancuran diri mereka sendiri. Masalahnya, mungkin, mereka telah menggunakan semua poin kelas. Petik 2.
Bahkan jika mereka menyimpan beberapa poin dengan menggunakan perhitungan, aku tidak bisa melihatnya. Kemungkinan ini adalah poin yang tersimpan ketika Ibuki dan siswa lainnya tidak hadir dari absen kelas. Aku tidak peduli dengan masalah yang akan terjadi nanti pada mereka. Belum tentu, kelas C tidak akan mendapat masalah dalam ujian ini.